Terpujilah Engkau Tuhan kami yang setia, Allah yang selalu ada bagi kami, Allah yang selalu berkarya, Allah yang selalu menunjukkan cinta dan kasih-Mu bagi kami dalam seluruh perjalanan hidup kami ya Tuhan. Kami menemukan, kami mendapati hidup kami tidak pernah dibiarkan, tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Maka sepanjang hidup kami rindu juga setia dengan Engkau ya Bapa. Dan hari ini Tuhan, kami mau dibekali, kami mau diperlengkapi, kami rindu firman-Mu, kami rindu sabda-Mu, kami rindu Engkau berbicara dengan lembut di hati kami. Karena kami butuh firman, kami tidak bisa berbuat apapun tanpa Engkau berbicara. Karena kami sia-sia ya Tuhan tanpa Engkau. Kami salah arah tanpa Tuhan. Di tengah dunia yang tidak menentu ini kami butuh pimpinan-Mu. Maka berbicaralah bagi kami Tuhan. Sentuh kami, jamah kami. Layakkan kami terima sabda-Mu. Kuduskan kami. Dan biarlah Tuhan, hari ini kami bawa berkat luar biasa. Hari ini kami bawa berkat spesial lagi ke tengah hidup kami. Pakai hamba-Mu Tuhan yang terbatas ini. Biarlah Tuhan hamba menjadi saluran berkat bagi kami semua. Iblis dengan segala caranya yang mau ganggu hati kami, mau ganggu pikiran kami, mau ganggu waktu ini, kami ikat, kami usir dalam nama Yesus. Terpujilah Tuhan, di dalam nama-Mu Tuhan, kami berdoa, kami bersyukur kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu. Sekali lagi shalom. Apa kabar semua? Puji Tuhan sehat ya. Iya. Kita bersyukur ada lagi di minggu ini dalam pertolongan Tuhan, dalam pemeliharaan Tuhan yang sungguh luar biasa. Saya yakin tidak ada yang kebetulan. Semua ada dalam rencana Tuhan yang baik. Dan itu adalah satu kebanggaan dan keistimewaan karena kita berjalan dalam rencana Tuhan. Karena saya terlalu yakin Bapak Ibu, kalau sesuatu berjalan di luar rencana Tuhan, susah kita. Betul ya? Betul ya, amin. Kalau sesuatu kita kerjakan di luar rencana Tuhan, kita susah. Tapi kalau kita terus dalam pergerakan mengikuti rancangan Tuhan, saya yakin kita akan jadi luar biasa. Nah, hari ini Bapak Ibu Saudara, saya mau sharing bagian firman Tuhan. Bukan kebetulan menurut saya tema ini kita mau pikirkan bersama. Tema ini kita mau renungkan bersama dalam pergumulan yang cukup panjang, dalam perenungan yang cukup dalam. Saya berulang-ulang kali membaca teks dan tema ini. Saya coba juga melihat apa maksud Tuhan di balik tema ini, apa yang menjadi kehendak Tuhan di balik perenungan ini secara pribadi, dan saya memikirkan betapa hal ini menjadi sesuatu yang penting lagi hari-hari ini. Ya, tema kita adalah mengatasi rasa takut gagal. Mengatasi rasa takut gagal ketika mengambil keputusan besar. Ya, saya yakin percaya Bapak Ibu tiap-tiap hari kita ini memerlukan keputusan. Betul ya? Betul ya Bapak Ibu? Mau datang ke tempat ini pagi ini, itu memerlukan keputusan. Pergi enggak. Itu ya. Mungkin 1 minggu ini kita sudah pikirkan, hari Minggu saya ibadah atau bla bla bla.
Hari Minggu ini saya pakai baju apa, ini dan itu. Itu keputusan Bapak Ibu. Saya yakin percaya bangun tidur kita mau jalani sepanjang hari memerlukan keputusan. Mau makan apa hari ini? Itu juga butuh keputusan. Betul ya? Betul. Walaupun terlepas dari menunya apa, tapi itu butuh keputusan. Cukup telur atau ikan. Kan keputusan. Tidak sarapan atau sarapan. Gitu kan? Ya, anak sekolah ya kadang-kadang kan sulit ya memutuskan sarapan atau tidak ya. Nah, nggak usah sarapan lah, ada jajan kan gitu ya. Itu pun keputusan. Tapi setiap keputusan ada konsekuensinya. Setiap keputusan ada akibatnya. Nah, kadang-kadang yang jadi persoalan Bapak Ibu, terlalu banyak keputusan-keputusan yang hendak kita putuskan atau ide-ide yang hendak kita putuskan itu membuat seseorang itu takut mengambilnya. Maka kita disebut berada dalam persimpangan jalan kehidupan. Kita berada dalam persimpangan jalan kehidupan. Mengambil keputusan itu sangat sulit. Ya. Persimpangan-persimpangan jalan kehidupan itu maksudnya kita mau maju, belok kiri, kanan atau mundur. Atau kita stay di tempat. Dan menurut perenungan saya secara pribadi, banyak orang bukan mundur, bukan kiri kanan, bukan maju, tapi berdiri di tempat. Dan ini salah satu penyebabnya adalah rasa takut akan kegagalan. Namanya etikipopia. Orang mengalami namanya kebingungan. Orang mengalami yang namanya ketakutan yang melanda, yang membuat dia berpikir, kalau saya ambil keputusan ini, saya akan alami kesulitan ini. Kalau saya mengambil keputusan ini, saya akan bermasalah di sini. Kalau saya mengambil keputusan ini, saya akan berbahaya di sana. Itu namanya etikopia. Padahal dia belum jalani. Belum jalani. Itu sebabnya Bapak Ibu, banyak orang menunda. Menunda-nunda, inilah fakta. Menunda-nunda untuk mengambil keputusan karena tidak tahu apa yang harus dilakukan. Takut dicibir orang kalau gagal. Takut tidak mampu memenuhi harapan atau ekspektasi. Atau pernah gagal sebelumnya jadi trauma. Yang lalu aja udah gagal, udahlah, Pak Somai, gitu ya. Banyak seperti itu. Sehingga Bapak Ibu Saudara, ini faktanya. Banyak orang menunda mengambil keputusan besar karena takut gagal. Padahal tidak bertindak saja adalah kegagalan yang jelas sudah terjadi. Amin enggak? Amin Bapak Ibu? Ayo kita baca dulu ya. Jangan tegang-tegang. Kita baca sama-sama dulu. Ini statement yang luar biasa dalam perenungan saya. 2, 3 ya. Banyak orang menunda mengambil keputusan besar karena takut gagal. Padahal tidak bertindak adalah kegagalan yang jelas sudah terjadi. Stay di tempat itu sudah kegagalan. Ya. Nggak lakukan apa-apa, itu udah kegagalan. Hanya wacana, sebenarnya itu udah kegagalan. Dan penyebabnya adalah takut. Takut. Nah, hari ini kita mau belajar dari satu tokoh yang penting. Hari ini kita mau belajar dari satu tokoh muda, sangat muda. Dan menurut saya dia dalam satu persimpangan juga.
Karena ada satu beban dan tanggung jawab besar, tapi menuntut sebuah keputusan yang penting untuk perjalanan hidupnya bahkan orang banyak. Kita buka yuk, Yosua 1 ayat 1 sampai 9. Mari kita buka Yosua 1 ayat 1 sampai 9. Kita baca pelan-pelan ya Bapak Ibu. Yosua 1 ayat 1 sampai 9. Ini luar biasa pemimpin muda. Perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut, ini ya, untuk merebut tanah Kanaan. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang. Seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang di sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah kuperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Sama-sama ayat 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu? Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Katakan amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya mau ajak kita renungkan ini secara mendalam. Kita mau temukan berkat yang tersembunyi yang ada di dalam teks ini. Bagaimana supaya kita punya satu keyakinan yang kuat dalam setiap keputusan-keputusan kita yang kita akan ambil ke depan. Saya katakan ada persoalan besar kadang-kadang yang menghadang kita, tapi belum tentu karena persoalan besar itu, tapi karena persoalan hati kita. Kadang-kadang sebagian orang itu sulit ambil keputusan, bukan semata-mata karena besarnya masalah atau tantangan depan, tapi karena ada sesuatu di hati ini yang sulit kita taklukkan. Nah, bagaimana dengan bagian ini Bapak Ibu? Kita menemukan Yosua yang muda, dia berdiri di tepi sungai Yordan. Waktu Musa sudah mati, Tuhan panggil dia bilang begini, "Hai Joshua, berdiri di sini." Ya. Dia bilang kepada Yosua, "Engkau menggantikan hambaku Musa." Waktu Tuhan katakan kepada Yosua, "Engkau menggantikan hambaku Musa," Yosua berpikir, "Apalah aku?" Dia langsung berpikir keberhasilan Musa. Dia berpikir kehebatan Musa. Dia berpikir hamba Tuhan yang berkarisma. Hamba Tuhan yang melakukan perbuatan-perbuatan spektakuler. Apalah saya? Ada satu rasa kecut, rasa tawar hati, bahkan ketakutan
yang ada dalam diri seorang Yosua ketika membandingkan dirinya dengan satu pribadi yang lebih besar dan berpengalaman, yaitu seorang Musa. Kadang-kadang Bapak Ibu yang buat kita takut adalah membanding-bandingkan. Ya. Yang kedua, selain Yosua melihat Musa yang sudah berpengalaman itu, di depan dia ada jutaan jiwa yang harus dia pimpin. Ada masyarakat, ada rakyat Israel yang harus dia pimpin. Kalau semua yang dia pimpin itu satu hati dan gampang diatur, nggak ada masalah. Tapi bayangkan Bapak Ibu, selama Yosua akan memimpin ini, dia sudah punya gambaran siapa bangsa Israel. Bangsa yang sukar, bangsa yang keras kepala, bangsa yang tegar tengkuk, nggak bisa diomongin gitu, nggak bisa diperintah. Itu satu ketakutan. Kalau semua aman-aman aja mah, waktu dipilih, Yosua kau yang pimpin, ya siap, gitu kan? Siap Tuan. Ini ada ekstafet kepemimpinan, plek, dia langsung terima tanggung jawab yang besar. Yang ketiga, di seberang sungai itu ada raksasa besar yang harus dia hadapi. Ada musuh, yaitu bangsa Kanaan yang terkenal dengan kejahatannya. Mereka itu enggak tanggung-tanggung kalau mau melumat musuhnya. Ya. Bangsa Kanaan itu memang bangsa yang makmur. Tapi di balik kemakmurannya, mereka terkenal dengan kebengisannya. Ada rasa ciut di situ. Jadi 3 hal ini minimal Bapak Ibu berputar-putar di kepala Yosua. Bagaimana ini? Kalau masih Musa hidup kemarin nggak apa-apa. Ini Tuhan bilang ke saya. Wajar nggak Bapak Ibu kalau dia kecut dan tawar hati? Bapak Ibu, jelas tantangannya. Jelas sekali persoalannya. Memang nggak disebutkan dalam pasal-pasal ayat-ayat ini dibilang, lalu gemetarlah Yosua. Nggak ada disebutkan. Tapi langsung muncul kalimat dari Tuhan kepada Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Artinya secara tersirat Bapak Ibu, ada hati yang gentar. Ada hati yang takut. Ya, ada pergumulan. Maju atau enggak. Saya terima atau tidak. Saya taat atau tidak. Saya lakukan atau tidak. Bagaimana Yosua dan kita hari ini Bapak Ibu? Bagaimana kita hari ini? Bagaimana kita bisa mengatasi rasa takutnya kita? Rasa takutnya kita terhadap kegagalan ketika kita harus melangkah, ketika kita ambil keputusan kecil maupun besar. Berhasil atau tidak. Bagaimana kita mau kalahkan itu? Bagaimana kita mau bereskan hati kita? Nah, saya mau ajak kita secara sederhana memahami ini. Saya yakin percaya banyak sekali keputusan-keputusan yang akan kita ambil. Ya. Pekerjaan apa yang akan kita kerjakan? Mau nikah sama siapa? Sekolah mau di mana? Karirnya seperti apa? Masa depannya bagaimana? Karena kalau semuanya sudah terang benderang gak ada persoalan. Tapi kalau semuanya masih gelap dan masih antah berantah, wow, bagaimana ini? Kita bisa gamang, kita bisa salah ambil keputusan. Bahkan yang mungkin terjadi, kita takut mengambil keputusan. Apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu? Saya mau bagikan ini dalam beberapa poin saja. Yang pertama, daripada melihat masalah yang besar, daripada diganggu oleh bayang-bayang kegagalan, bayang-bayang rasa takut dan lain sebagainya, geserlah fokusnya kita kepada janji kesetiaan Tuhan. Ayat 5 bilang apa? Sama-sama kita baca yuk. Ayat 5, 2, 3, ya. Seorang pun tidak akan dapat bertahan
Sama-sama 2, 3 ya. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Wow. Ya. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Daripada fokus kepada raksasa pergumulan, daripada fokus kepada kesulitan di kiri kanan, daripada fokus kepada tantangan yang ada di depan, fokuslah kepada janji kesetiaan Tuhan. Musa berhasil nggak Bapak Ibu? Halo? Musa berhasil nggak? Dalam satu level dia berhasil, betul? Belum seluruhnya dia berhasil, makanya ada estafet. Kan Tuhan bilang sama Musa, kau stop sampai di sini. Karena tidak seluruh firmanku kau lakukan. Tapi janjiku tetap harus kugenapi. Bahwa bangsa yang kupilih itu harus sampai ke tanah perjanjianku bersama dengan mereka. Maka engkaulah yang kupilih untuk bawa mereka ke sana. Daripada Yosua fokus kepada 3 hal tadi, rasa tidak mampunya, daripada dia fokus kepada melihat tegar tengkuknya bangsa Israel, ya, daripada dia fokus kepada raksasa-raksasa Kanaan yang ada di depan sana, mending dia melihat kepada kesetiaan Tuhan. Tuhan bilang, Musa itu berhasil sampai di titik ini, itu juga karena penyertaanku. Bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan di Mesir yang sulit sekali. Dramanya luar biasa kan Bapak Ibu? Ya, hitung-hitungan tarik-menarik antara Musa dan Firaun. Tapi kekuatan Tuhan itu membuat bangsa Israel bisa lepas dan membuat bangsa Israel keluar dari perbudakan. Itu karena Tuhan. Daripada engkau fokus kepada masalah-masalah, fokuslah kepada janjiku bahwa aku pasti menyertai. Bapak Ibu, kalau kita takut ambil keputusan, kita takut gagal kalau ambil keputusan besar, ingat janji kesetiaan Tuhan ada bagi kita. Amin. Ya, janji kesetiaan Tuhan ada bagi kita. Dikatakan di sini, saya ambil statement. Seorang pun, ayat 5 tadi ya. Tuhan mengingatkan bahwa yang hebat bukan Musa. Tuhan mau ingatkan yang hebat bukan kita. Bukan saya. Tapi yang hebat adalah Tuhan. Kalaupun Musa berhasil itu karena Tuhan. Maka karena Musa berhasil sampai di titik itu, Tuhan juga mampu buat engkau berhasil sampai ke depan. Kalau Tuhan berhasil buat anak-anak Tuhan ada di puncak kesuksesannya, Tuhan juga mampu menyertai perjalanan hidup kita sampai kepada tujuan kita di masa depan. Amin ya. Bapak Ibu coba rajin-rajin lihat survei. Kan di masing-masing tangan kita ada handphone toh. Dan handphone itu udah bisa menjelajah ke seluruh dunia. Rajin-rajin lihat survei. Lihatlah apa yang terjadi, fenomena masa kini dengan kehidupan keberadaan manusia. Terlalu banyak orang saat ini gagal Bapak Ibu. Sulit hidupnya. Dibayang-bayangi oleh ketakutan yang tidak jelas. Membuat mereka tidak memiliki makna hidup. Nggak ada, hidup sih hidup, tapi nggak ada makna. Songon naidok asal mangolu. Asal mamangan. Nggak ada nilai. Ya. Jadi nggak boleh berhenti untuk takut, berhenti untuk khawatir, berhenti untuk mereka-reka sesuatu, berhenti untuk hitung-hitung sesuatu berdasarkan kemampuan dan kekuatan kita. Nah, apa yang harus dilakukan Bapak Ibu? Ada perintah yang luar biasa. Di dalam ayat ini sampai 3 kali Tuhan bicara kepada Yosua. Kuatkan
dan teguhkanlah hatimu. Nah, saya mau ingatkan Bapak Ibu, ada kalimat-kalimat yang mendasar dalam teks ini untuk tolong kita mengerti sebenarnya apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, ya, sampai 3 kali. Dikatakan di situ memakai kata yang luar biasa. Ya, kata kuatkan itu kazak, yaitu mengunci lutut yang gemetar. Atau diikatkan pada sesuatu yang lebih kokoh, itu kazak. Ketika Tuhan bilang kuatkanlah hatimu, ya, itu kunci kekhawatiran kita. Teguhkan hati kita. Ikatkan pada sesuatu yang lebih kokoh. Artinya mengikat dengan kencang, menggenggam dengan erat, atau membuat sesuatu menjadi kokoh, menjadi tegar, dan keras kepala dalam arti positif. Itu artinya ketika Tuhan bilang kuatkan. Ya. Jadi kita yang mengusahakan itu Bapak Ibu. Kalau ada ketakutan, kita harus dorong diri kita untuk tidak gemetar. Nah, ada kalimat di sini, kunci lututmu yang gemetar, tegakkan tubuhmu, ikat pinggangmu kencang-kencang, dan bersiaplah untuk menahan benturan. Saya mau tanya, bacalah sebanyak 40 sekian pasal dalam Yosua ini, adakah Yosua tidak menghadapi masalah? Bahkan di antara bangsa Israel sendiri, sampai endingnya di pasal terakhir, dia bilang kepada bangsa, hei bangsa Israel, hari ini juga kau pilih. Kau mau cinta Tuhan, atau mau kembali ke Allah nenek moyangmu dulu, sebelum engkau kenal Yahweh, atau engkau mau cinta kepada Allah orang Kanaan ini. Tapi aku dan seisi rumahku, aku akan beribadah kepada Tuhan. Berarti ada masalah kan Bapak Ibu? Berarti ada persoalan yang besar dihadapi oleh Yosua, selain dia menghadapi orang Kanaan, yaitu bangsa Israel sendiri. Enggak gampang. Maka Tuhan perlu katakan kepada dia, kuatkan lututmu. Kuatkan lututmu. Ini adalah perintah untuk mempersiapkan mental dan fisik dalam menghadapi tekanan berat tanpa menjadi goyah. Tuhan tidak menyuruh Yosua memproduksi kekuatan sendiri, melainkan menyuruhnya bersandar total pada penyertaannya. Bagaimana kita bisa kuat? Bersandar pada penyertaan Tuhan. Bagaimana kita nggak gemetar? Melekatlah kepada penopang yang kuat, yaitu Tuhan. Nanti saya perdalam Bapak Ibu. Nah, apa yang menjadi sungai Jordan Anda hari ini? Apa yang menjadi raksasa persoalan Anda, Bapak Ibu, Saudara, dan saya hari-hari ini? Ya, apakah itu krisis finansial, keuangan, ekonomi? Apakah itu ada penyakit, kelemahan tubuh? Atau mungkin juga masa depan yang tampak gelap, nggak jelas? Ini adalah momok yang kadang sudah mengganggu kita. Bagaimana? Maka timbul pertanyaan, bagaimana ya? Gimana ini Tuhan? Bagaimana besok? Bapak Ibu Saudara, ini pertanyaan yang manusiawi. Saya sebagai hamba Tuhan juga normal bertanya seperti itu. Gimana ya besok? Tapi lagi-lagi firman Tuhan menarik kita untuk tidak lari dari pengharapan kita sepenuhnya. Maka supaya kita bisa kuat, kita mampu, kita harus seperti tadi saya katakan di sini, kunci lutut yang gemetar.
Hari ini Tuhan berkata, kuatkan hatimu. Yakini masa depan ada dalam Tuhan. Amin. Ekonomi bisa goncang? Bisa, dan sudah terjadi. Masa depan tampak gelap? Mungkin saja. Tapi penyertaan Tuhan kepada orang percaya tidak pernah kurang dan tidak pernah berganti. Amin ya. Amin Bapak Ibu. Ya harus kuat itu ya. Hari-hari ini harus kita yakini itu. Kalau enggak Bapak Ibu, waduh, bahaya kita. Dia bukan sedang melarang kita merasa takut. Bukan. Dia bukan sedang melarang kita merasa gemetar, bukan. Tapi kuat yang Tuhan maksud adalah berhenti mengandalkan diri sendiri, karena Tuhan yang berjanji akan menopang sampai kita tiba di seberang, sampai kita mengalahkan raksasa pergumulan, sampai kita menjadi pemenang. Ini akan kelihatan Bapak Ibu, siapa yang kita andalkan. Diri kita kah? Pikiran kita kah? Orang tua kita kah? Pendeta kita kah? Atau siapa? Saya jamin, saya garansi, di luar Tuhan, Bapak Ibu Saudara dan saya pasti rapuh. Di luar Tuhan, Bapak Ibu Saudara dan saya pasti kalah. Tapi bersama dengan Tuhan, kita pasti kokoh. Amin ya? Ya. Bersama dengan Tuhan, kita pasti nyampe di seberang. Bersama dengan Tuhan, pasti kita akan mengalami kemenangan. Harus katakan kepada diri sendiri Bapak Ibu. Ya, saya kadang-kadang kalau nonton khotbahnya hamba-hamba Tuhan di kota sana, dia tekankan ke jemaat itu, katakan ke dirimu, katakan ke dirimu, kau anak Tuhan, gitu ya. Jangan lemah, jangan melempem. Maaf saja Bapak Ibu, hari-hari ini waduh kita digoncang sama iblis. Hanya karena fokus kepada masalah. Jadi geser fokusnya, ya. Stop untuk takut, stop untuk fokus kepada masalah, tapi pegang perintah Tuhan. Dia katakan di sini, kata yang kedua, selain kuatkan, yang kedua adalah teguhkan. Ini bicara hati yang memiliki keberanian untuk menetap. Berarti memperkokoh fondasi, waspada, atau membangun kekuatan internal dari dalam hati agar tidak mudah hancur dari dalam. Jangan biarkan hatimu hancur atau tawar di tengah jalan ketika keadaan menjadi sulit. Nah, ini saya kasih pesan penting Bapak Ibu. Di mata Tuhan, peperangan melawan ketakutan gagal harus dimenangkan dalam hati terlebih dahulu. Takut gagal itu harus kita menangkan di dalam dulu. Ya, sebelum dimenangkan di medan pertempuran yang nyata. Jika hati Yosua sudah kalah oleh ketakutan mentalnya, maka pasukan militer sahabat apapun tidak akan ada gunanya. Nggak ada guna itu. Sebaliknya jika hatinya Khazak dan Emat, situasi sesulit apapun di luar tidak akan bisa meruntuhkannya. Itu jelas. Jadi waktu saya ujian tesis 2 tahun lalu, ada teman saya mau ujian, dia lututnya gemetar Bapak Ibu. Ada 3 dokter di depan yang mau menguji. Ya. Jadi 1-2 hari sebelum ujian kami sudah sharing-sharing, dia sudah menunjukkan ketakutannya. Aduh bagaimana ini Bapak, bagaimana Pak? Dia sudah menduga-duga kalau dia bakal dibantai. Nah itu bahasanya. Jadi pada waktu meja hijau, betul dia gemetar dan dia persis seperti orang yang terkunci mulutnya, tidak bisa berkata apa, hanya bisa mengeluh dan bilang, saya nggak bisa, bayangin tuh. Lalu saya tarik dia, udah ada penguji ini Bapak Ibu, saya tarik, saya bawa ke ruang sebelah, saya bilang ibu ini, ibu pendeta, ibu, jangan fokus kepada yang di depan. Tenangkan hatimu, kuasai hatimu, menangkan dulu hatimu. Bahwa engkau yang punya ini. Engkau yang tulis kok. Mereka kan cuma baca.
Kau yang tulis, kau yang teliti, kau yang hasilkan. Artinya engkau lebih menguasai daripada mereka. Kalau mereka bantah itu, mereka pertanyakan itu, kau bantah. Sesuai dengan apa yang kau teliti. Oh gitu ya katanya. Iya. Bah, salah dong saya. Iya. Oke, kita berdoa ya. Tenangkan hatimu, dalam nama Yesus kami berdoa. Setelah itu dia selesaikan ujian itu dengan baik. Terkadang yang buat kita gagal itu apa? Hati, Bapak Ibu. Hati yang gak tenang. Hati yang bermasalah. Hati yang kalut. Ya, hati yang dikuasai oleh berbagai macam pertanyaan negatif. Kalau enggak ini, atau bagaimana ini, atau bagaimana jika begitu, macam-macam. Gusuk-gusuk atur strategi ini dan itu. Nggak ada guna buat benteng pertahanan. Karena benteng pertahanan sesungguhnya adalah hati kita. Jadi jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Kenapa hati itu perlu dijaga? Karena firman Tuhan dalam Amsal 24 ayat 10 bilang apa Bapak Ibu? Bisa baca? Amsal 24 ayat 10. Amsal 24 ayat 10. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Betul enggak? Betul enggak Bapak Ibu? Halo? Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Artinya kita tidak bisa lari dari masa kesesakan. Tapi kalau kesesakan sedang terjadi, jangan tawar hati. Kuatkan dan teguhkan hati. Baru kita bisa menang atas kesesakan. Kita tidak bisa lari dari masalah. Kita harus injak itu masalah. Artinya engkau di bawah kuasa Tuhan. Gitu ya. Amin ya. Itu yang buat kita tidak bisa gemetar. Tuhan tidak menyuruh Yosua menjadi kuat dengan mengandalkan kekuatan sendiri. Tapi kalimat ini berarti, jadilah kuat karena ada aku di belakangmu. Amin. Aku ada di belakangmu. Kalau Tuhan masih ada bersama dengan kita, apa yang harus kita takutkan? Kalau Tuhan masih ada berjanji menyertai hidup kita, nggak ada yang bisa kita khawatirkan. Kita pasti alami kekuatan. Yang kedua Bapak Ibu, saya cepat ya. Fokus kepada kesetiaan Tuhan itu yang pertama. Yang kedua, ini penting. Jadikan firman Tuhan sebagai kompas, bukan logika manusia. Ayat 7 dan 8 bilang begini. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah kuperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Jadi satu-satunya yang menjadi rahasia keberhasilan orang percaya adalah taat firman Bapak Ibu. Baca firman boleh, hafal firman boleh, tapi taat firman belum tentu loh. Saya mau katakan, ada orang, saya pernah lihat orang, baru keluar dari kamar, baca firman, saya tanda tanya, ini orang baru baca firman atau enggak sih? Karena kesaksian hidupnya, tutur katanya, tidak seperti orang yang baru baca firman. Berangus, enggak jelas. Ngomong-ngomong mau berhasil, disukai orang pun tidak. Jadi taat firman itu bicara apa? Keseluruhan hidup kita ini yang sudah dikuasai oleh firman. Apa yang membuat Yosua bisa berhasil? Taat kau. Taat kita.
taat kita. Bapak Ibu, ini berat dan sulit, sangat sulit. Dan salah satu kegagalan dari orang percaya masa kini adalah ketaatan. Bicara ketaatan. Banyak hamba Tuhan yang gagal pun bicara ketaatan. Lihat Elia. Ya, lihat Daud. Ya. Lihat Marta. Kenapa gagal semua mereka? Karena mereka tidak mengutamakan yang paling utama. Firman. Banyak orang yang tampak terlalu rohani. Om Erik, Pendeta Erik hari Jumat yang lalu bilang gini, logis boleh, tapi harus teologis. Logis boleh, tapi harus teologis. Maka rahasia berhasilnya adalah kompasnya, arahnya, penunjuk arahnya, penuntunnya harus firman. Itu sebabnya di doa awal tadi saya bilang kami tidak bisa hidup tanpa firman. Rumah tangga kita tidak bisa Bapak Ibu kita perjuangkan tanpa firman. Karir kita tidak bisa kita perjuangkan tanpa firman. Hari-hari ini kalau masih ada orang, anak-anak Tuhan, di meja kerjanya itu dia masih berdoa dan baca firman, luar biasa. Hari-hari ini kalau masih ada anak Tuhan yang sebelum berangkat dia beraktivitas, dia masih berdoa, baca firman, itu luar biasa. Tapi tidak boleh berhenti, hanya sekedar baca. Hidupi. Itu yang dikhotbahkan oleh Pendeta Catherine hari Minggu lalu. Dasar yang kuat itu harus jelas. Harus jelas. Dibangun di atas apa kita ini? Pasirkah atau batu? Karena hasil akhirnya itu menentukan pasirnya kita atau batunya landasan kita. Zaman ini melindas atau gemuruh kehidupan ini yang berusaha dengan segala kemampuannya menggoyahkan atau menggempur, tapi ketika fondasi kehidupan kita ini pada firman Tuhan, maka kita bisa akan menang. Nah, rahasia keberhasilan atas firman. Perintah spiritual dalam firman ini, jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Renungkanlah itu siang dan malam. Ya, ayat 7 dan ayat 8. Ini kekuatan kita. Tuhan menjamin bahwa keberuntungan dan keberhasilan sejati lahir dari ketaatan pada firman-Nya. Bukan kata orang, bukan karena pengalaman orang, bukan karena mengandalkan orang, bahkan Tuhan tidak suka dengan orang yang masih mengandalkan manusia, bahkan dirinya sendiri. Ya kan? Amsal 4 ayat 27, janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Saya pastikan, orang yang sudah mulai menyimpang ke kiri dan ke kanan, dia akan jatuh dalam kejahatan. Udah pasti itu. Orang kalau nggak berjalan dalam koridor yang jelas, yang sudah ditentukan, dia pasti sudah korupsi. Korupsi bukan hanya uang ya. Korupsi kebenaran, korupsi waktu, korupsi kepercayaan, korupsi apapun. Jadi kalau alasan yang paling kuat supaya kita bisa kalahkan rasa takut akan rasa atau pemikiran akan kegagalan kita di masa depan, satu-satunya adalah yang buat kita tenang adalah firman. Gak usah banyak-banyak, saya lagi tiap minggu sharing dengan Pak Gultom. Kadang kami nggak lama, ya, Abang ya. Tapi upaya yang kami lakukan adalah bagaimana 1-2 ayat sesuai dengan prinsip iman Kristen itu beliau bisa pahami, bisa mengerti, tapi dihidupi dengan segala keterbatasan ya, Abang. Karena menurut saya pada akhirnya akan diuji. Kita ini orang yang ngerti dan taat firman atau enggak.
Bukan seberapa banyak taunya. Karena banyak orang yang banyak tahu pada akhirnya jadi ateis. Makin dipikir-pikir, nggak benar ini. Apalagi sudah berbicara historis kritis. Makin dikritisi firman. Nggak cocok ini. Ayat ini kontradiksi dengan ayat sana. Perjanjian lama nggak jelas lagi dengan perjanjian baru. Nggak percaya lagi dengan firman. Gitu ya. Tapi kita nggak mau terlalu jauh ke sana. Maka pesan pentingnya apa? Hati-hatilah dengan sesuatu yang sifatnya overthinking. Terlalu banyak melihat analisis risiko dunia, berita-berita resesi ekonomi, komentar-komentar negatif orang. Lalu kita menghitung kekuatan kita dengan logika kita yang terbatas. Sehingga diri kita, hati kita, kekuatan kita jadi ciut. Tapi yang perlu kita lakukan adalah uji setiap ide, uji setiap wacana, uji setiap keputusan. Saya harus ambil ini, saya harus kerjakan ini, saya harus melangkah ke sana, saya harus studi di sana. Uji semua ini keputusanmu enggak Tuhan? Saya harus bersaksi Bapak Ibu. 2 tahun berturut-turut anak kami Gracia bergumul mengikuti ujian tes. Yang tahun pertama dia masuk dalam kategori jalur undangan SNBP. Tuhan tidak izinkan. Dia ikuti SNBT. Tuhan juga belum izinkan. Tahun kedua dia gap year. Tahun kedua tetap juga. Ubah strategi. Nah itu tadi ya. Ubah strategi. Oh jangan 2, bikin 4. Jangan langsung tembak ke universitas yang tinggi. Bikin cadangan apa segala macam. Tetap juga tidak. Kami berdoa, Tuhan mana ya? Mana ini? Jangan-jangan nak bukan itu jurusanmu. Kami coba goyang. Kami coba pengaruhi dia. Pilih psikologi, pilih ini. Enggak, hatiku tetap ke sana. Dia punya rancangan masa depan. Saya pengen punya ini, begini. Ya oke lah gitu ya. Tapi kita berdoa. Kami berdoa. Pada akhirnya Tuhan tunjuk satu kampus yang di dalamnya kami menemukan berbagai hal yang Tuhan sediakan untuk supaya bisa melanjutkan kehidupan di sana dan juga pendidikan di sana. Bukan hanya dari segi kampus, tapi juga lingkungan dan orang-orang. Kami tidak pernah tahu kalau di situ ada keluarga kami. Gak pernah tahu tadinya. Ternyata ada ito saya di situ, 2 orang. 3 malah. Ada kekhawatiran kami sebelumnya, bisa nggak anak ini? Bagaimana anak ini? Ternyata hal-hal seperti Tuhan siapkan. Bagaimana dengan dananya? Mikir kita, gimana nih Tuhan? Kita ini, ya begitulah, gitu ya. Tapi saya dari dulu terlalu pegang satu, bukan muluk-muluk ya Bapak. Dari dulu saya terlalu memegang finansial, ini Bapak Ibu saya sharing. Masalah finansial hanyalah salah satu, bukan segala-galanya. Hanyalah salah satu bagian yang menjadi tanggung jawab Tuhan dalam diri kita. Amin enggak? Enggak kuat kita aminnya. Takut ya Bapak Ibu. Masalah ekonomi itu salah satu, masih banyak hal lain yang menjadi tanggung jawab Tuhan. Tapi masalah ekonomi itu pun, itu menjadi tanggung jawab terpenting Tuhan dalam hidup kita. Amin? Amin Bapak Ibu? Katakan kepada diri, gak usah takut. Tuhan bertanggung jawab. Pada waktu kami masukkan Gracia di SMP Metodis di Siantar, saya menghadap kepala sekolah dengan mendaftarkan dia, saya tidak punya uang sepeser pun. Tapi pada hari itu deal dia diterima, hari itu juga masuk uang. Persis sebesar berapa yang dibutuhkan. Persis Bapak Ibu. Dan kami tidak pernah malu menyaksikan itu. Bagaimana Tuhan bertanggung jawab.
Kadang-kadang hitung-hitungan kita kan, gimana ini, gimana itu. Tapi pada faktanya, orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang lebih berharap kepada janji penyertaan Tuhan, dia akan mengalami apa yang dijanjikannya. Tuhan setia, amin. Maka uji setiap keputusan. Betulkah ini Tuhan? Ini yang harus kuambil, ke sana saya melangkah, dengan si itu saya menikah. Jangan menyesal di kemudian hari. Ya. Jangan menyesal di kemudian hari. Karena menyesal di kemudian hari itu justru jadi menimbulkan penyesalan berkepanjangan. Waktu kita lihat sesuatu tidak seperti yang kita sesuatu seperti yang di luar bayangan kita, tadinya baru kita berpikir, ya dulu waktu ditawarkan saya jadi kerja di sana, saya pikir saya tidak mampu, gitu ya. Maka saya tolak. Ternyata ketika diberikan kepada si Lai itu, dia berhasil. Coba saya lihat dia nggak sehebat saya. Berarti kalau saya dulu di situ, saya bisa lebih hebat. Saya lebih berhasil. Gitu ya. Kita lihat dulu saya berencana mau menikah sama itu, contoh. Saya pacaran sama ini. Tapi saya pikir-pikir kalau saya hidup sama dia bagaimana? Apalah segala macam. Tapi ternyata setelah sekian tahun hidupnya melarat. Hidupnya tidak baik, rumah tangganya tidak bagus. Cobalah dulu saya nikah sama dia, dia pasti bahagia. Penyesalan berkepanjangan. Hanya gara-gara kita tidak tepat mengambil keputusan. Jadi semua harus diuji Bapak Ibu. Amin ya. Harus diuji. Apakah ini selaras dengan kehendak Tuhan, dengan prinsip firman Tuhan? Jika firman Tuhan katakan ya, maka itu adalah dasar yang paling aman, melampaui semua kalkulasi untung dan ruginya manusia. Yang terakhir, melangkahlah walaupun ada ketakutan. Ketakutan yang saya maksud di sini, walaupun tadi banyak pertanyaan itu, walaupun bayang-bayang raksasa itu ada di depan, walaupun bangsa Israel itu tidak langsung sekejap mata langsung berubah baik, tapi itu bayang-bayang selalu ada di hadapan, tapi tetaplah melangkah bersama dengan Tuhan. Yosua 1 ayat 9 menjadi jaminan bagi kita, katakan, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkan hatimu, jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Wow. Tuhan menyuruh Yosua melangkah maju bersama ketakutannya karena ada jaminan. Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Ini satu penulis hamba Tuhan juga yang sungguh luar biasa, dia bikin statement begini. Dietrich Bonhoeffer. Keberanian bukanlah ketiadaan rasa takut, melainkan penilaian bahwa ada hal lain yang lebih penting daripada rasa takut itu sendiri, yaitu perintah dan kehadiran Tuhan. Ada perintah Tuhan, ada kehadiran Tuhan, ada penyertaan Tuhan, aman kita. Ya, aman kita. Jangan justru takut, jadi gegabah, jadi panik, sehingga salah ambil keputusan. Ada contoh, siapa yang panik dan salah ambil keputusan? Nah, saya kasih contoh Bapak Ibu. Terakhir ya. Elimelek, suami Naomi. Pernah dengar cerita Naomi? Elimelek itu panik ketika ada krisis ekonomi di Bethlehem. Padahal Bethlehem itu adalah rumah roti. Tapi ketika ada krisis, dia putuskan untuk pindah, bawa istri, bawa 2 anak, mereka pindah ke Moab. Di Moab anak-anaknya ini nikah sama orang sana, tapi yang terjadi mereka jauh dari Tuhan, dan keputusan mereka itu fatal. Dia mati, 2 anaknya mati, tinggallah istri dan 2 menantunya. Keadaan itu menjadi sebuah status di mana mereka itu benar-benar sudah hancur, babak belur, tidak ada apa-apa lagi. Maka ambil keputusan kembali ke Bethlehem. Tapi Naomi bilang, aku pulang dengan tangan kosong. Dia ganti namanya, yang dari tadinya namanya adalah Naomi, artinya manis, menjadi Mara yang berarti pahit. Walaupun dia harus kembali tertati-tati memulai dari nol.
Jangan panik Bapak Ibu. Karena kalau panik, salah ambil keputusan, kita yang rugi. Tenangkan hati, kuatkan lutut, teguhkan hati pikiran, minta hikmat dari Tuhan, relakan hati dipimpin oleh Tuhan, pasti kita akan berhasil. Refleksi kita, ketakutan kita akan mengecil saat kita menyadari bahwa Tuhan yang memanggil kita jauh lebih besar dari keputusan apapun yang harus kita ambil. Ya, mungkin kita sudah ambil keputusan, tapi keputusan itu masih lebih kecil dari Tuhan yang tolong kita. Amin ya. Yang kedua, keberanian sejati lahir dari ketaatan. Keberanian sejati lahir dari ketaatan. Bukan dari hilangnya rasa takut. Takut masih ada, gemetar masih ada, pertanyaan masih boleh ada. Tapi kalau kita taat, keberanian akan muncul. Ya, keyakinan akan mendorong kita untuk berani melangkah. Perintah Tuhan untuk kuatkan dan teguhkanlah hatimu diulang beberapa kali dalam ayat ini, menunjukkan bahwa keberanian adalah sebuah keputusan untuk tetap melangkah karena percaya pada firman-Nya. Maka merenungkan firman Tuhan siang dan malam adalah jangkar hidup kita. Saat badai kecemasan akan kegagalan datang, berpeganglah pada janji Tuhan. Menjaga pikiran kita tetap tenang dalam mengambil setiap keputusan kita. Kiranya Tuhan Yesus menolong kita Bapak Ibu, ambil keputusan mulai saat ini. Besok mulai pikir-pikir, saya mau buat apa, saya mau rancang apa, saya mau putuskan apa untuk hidup saya. Saya menyenangkan Tuhan atau enggak, saya justru akan susah atau enggak di kemudian hari, tergantung sejauh mana kita mau dipimpin oleh Tuhan. Amin, mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan kami yang maha baik, yang hari ini kembali berbicara begitu mendasar, prinsip bagi kami. Kami sadar Tuhan, terkadang ada banyak pertanyaan yang muncul di benak kami akan hari depan, akan masa depan. Pertanyaan yang muncul akibat rasa kurang percaya. Sehingga kecenderungan kami takut melangkah, takut mengambil keputusan, sehingga kami berdiri di tempat. Padahal itu adalah kegagalan. Tuhan, kami tidak mungkin untuk berdiam diri. Kami tidak mungkin berdiri saja di tempat kami. Karena hari ini adalah keputusan kami kemarin. Bahkan masa depan kami adalah keputusan kami hari ini. Maka tolong Tuhan supaya kami bijaksana untuk memikirkan keputusan-keputusan penting. Bahkan keputusan besar dalam kehidupan kami. Terlebih dari itu, biarlah setiap kami taat akan firman-Mu. Ketika kami mulai melenceng ke kiri kanan, Tuhan tarik kami Bapa. Mazmur yang kami baru saja baca, mengingatkan kami betapa jaminan ketenangan di dalam Tuhan itu Tuhan sediakan. Maka biarlah Tuhan semua kami kembali ditarik kepada hadirat Tuhan yang menenangkan kami sehingga kami tahu berpikir bijaksana. Dalam mengelola apapun yang Tuhan percayakan, bahkan dalam mengelola hikmat yang kami terima dari Engkau, untuk kami kembalikan kepada kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu, bantu kami untuk lakukan semua ini, dan kami mempermuliakan nama Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan, kami berdoa, kami bersyukur kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin.